menjelaskan mengenai tentang pilar-pilar masyarakat baru. Pilar pertama yaitu pembangunan masjid. Hijrah Rasulullah ke Madinah menandai terbentuknya wilayah Islam yang disebut dengan Dar al-Islam pertama di muka bumi. Selain menandai berdirinya negara Islam disebut dengan Daulah Islamiyah di bawah kendali langsung sang pendiri Nabi Muhammad SAW. Setibanya di Madinah, Rasulullah segera membangun pilar-pilar penting negara. Pilar-pilar itu mewujudkan dalam 3 program, yaitu membangun masjid, mengikat tali persaudaraan antara muslim, utamanya antara muhajirin dan ansor, dan menetapkan undang-undang dasar yang mengatur sistem kehidupan kaum muslim dan memperjelas hubungan mereka dengan kalangan non-muslim, khususnya Yahudi. Jelaskan bahwa unta Rasulullah berhenti di sebidang tanah milik 2 anak yatim. Di tanah yang sama, jauh sebelum kedatangan Rasulullah di Madinah, As'ad bin Jarrah pernah membangun musola. Di tanah itu pula lah Rasulullah memerintahkan mereka membangun masjid. 2 anak yatim Ansor yang berada di bawah perwalian As'ad bin Jarrah lalu dipanggil oleh Rasulullah untuk menyampaikan niat beliau membangun masjid di tanah itu. Mereka menjawab, "Kami akan mengibahkan tanah ini kepadamu, wahai Rasulullah." Namun Rasulullah bersikeras menolak dan memutuskan untuk membelinya dengan harga 10 dinar. Di atas tanah itu tumbuh beberapa pohon garhet dan kurma. Juga ada beberapa kuburan orang musyrik. Kemudian atas perintah Rasulullah, kuburan-kuburan itu dibongkar, pohon-pohonnya ditebang dan kayunya dipergunakan untuk membangun bagian kiblat masjid. Lalu masjid dibangun setelah tanah dibersihkan dan diratakan. Panjang masjid dari mulai bagian depan atau kiblatnya hingga bagian belakangnya sekitar 100 hasta. Begitu juga dengan kedua sisinya. Dinding masjid dibangun memakai batu bata. Rasulullah terlibat langsung dalam pembangunan masjid ini bersama para sahabat. Beliau misalnya ikut mengangkut batu. Waktu itu kiblat masjid masih menghadap ke arah Baitul Maqdis. Pilar-pilar masjid terbuat dari batang pohon kurma, sementara atap terbuka. Al-Bukhari dalam Sahihnya meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa ketika waktu sholat tiba atau sebelum masjid didirikan, Rasulullah mendirikan sholat di tempat penambatan kambing. Anas menuturkan, Rasulullah kemudian memerintahkan pembangunan masjid. Dipanggillah beberapa pemuka Bani Nazar. "Berapa hendak engkau jual tanah kalian ini, wahai Bani Nazar?" tanya beliau. Mereka menjawab, "Demi Allah, kami tidak menginginkan harga kecuali dari Allah." Anas melanjutkan, di tanah itu ada beberapa makam orang musyrik, juga puing bangunan dan pohon kurma. Rasulullah memerintahkan agar kuburan-kuburan itu dibongkar, puing bangunan diratakan, dan pohon kurma ditebang. Bagian kiblat masjid dibuat dari jajaran kayu pohon kurma yang ditebang itu, sedangkan
kusen pintu dan jendela dibuat dari batu. Para sahabat bersama-sama memindahkan bebatuan. Rasulullah pun ikut bekerja. Selama pembangunan masjid, beliau berdoa, "Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat. Tolonglah kaum muhajirin dan ansor." Masjid Nabi tetap dalam bentuk awal pembangunannya hingga masa Khalifah Abu Bakar. Tanpa penambahan atau perubahan sedikit pun, renovasi baru terjadi di masa Umar. Itu pun hanya sedikit dan tetap mengacu pada bentuk awal bangunan masjid di masa Nabi yang dibuat dari batu bata, pelepah kurma, dan berpilar kayu. Renovasi besar-besaran terjadi pada masa Utsman. Ada perubahan dan penambahan signifikan pada beberapa bangunan masjid, seperti dinding masjid yang dibuat dari batu dan diukir lalu diplester. Bukanlah suatu yang mengherankan, sebab mendirikan masjid adalah langkah utama dan paling penting dalam pembentukan komunitas muslim, karena masyarakat muslim baru bisa berdiri